Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan dari mata kuliah otomasi industri, yaitu kami kebagian dari materi saklar. Kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama Cikri Adinugraha, yang kedua Hilman Hidayat, yang ketiga Iwan Rustiwan, yang keempat Muhammad Ramdhani, yang kelima Muhammad Ranustio, yang keenam Pandu Putra Perdana. Selanjutnya akan disampaikan sama Jikri Adinugraha. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa itu saklar? Secara sederhana, saklar ialah komponen listrik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Aliran listrik akan mengalir apabila suatu kontak dihubungkan dengan kontak lainnya. Dan sebaliknya, aliran listrik akan terputus apabila hubungan tersebut dibuka atau dipisahkan. Fungsi saklar. Yang pertama, saklar berfungsi untuk meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua, mengurangi risiko sengatan listrik. Yang ketiga, mengurangi risiko korsleting listrik. Penggunaan saklar untuk instalasi listrik lebih dianjurkan untuk memutus dan menghubungkan arus dibandingkan menggunakan stop kontak. Dengan maksud untuk mengurangi risiko korsleting listrik. Jenis-jenis saklar listrik. Jika berbicara tentang saklar, tentunya memiliki berbagai macam jenis dan berbagai macam cara kerja sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Secara umum, jenis saklar dibedakan berdasarkan cara kerjanya, cara geraknya, jumlah kontak hubungnya, tipe instalasinya, penempatannya, dan berdasarkan cara menghubung dan memutus arusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hilman. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizky Adinurga. Macam-macam saklar berdasarkan cara kerjanya. Secara kerja, saklar itu terbagi dua, yaitu saklar manual dan saklar otomatis. Apa yang dimaksud dengan saklar manual atau otomatis? Yang dimaksud dengan saklar manual adalah saklar yang kerjakan atau difungsikan dengan cara langsung oleh manusia, misalnya seperti saklar yang di perumahan. Sementara itu, saklar otomatis adalah saklar yang bekerja secara otomatis, adanya pancingan yang memicu saklar tersebut bekerja. Misalnya, kontrak magnet, relay, timer, alat lainnya. Biasanya saklar otomatis bekerja melalui atau kuil yang akan aktif dengan aliran listrik. Next. Macam-macam saklar berdasarkan cara gerak. Berdasarkan cara gerak, saklar terdapat dua jenis kontak hubung, yaitu kontak hubung yang diam sebagai penghubung langsung pada penghantar listrik atau kabel, dan yang bergerak. Dalam cara terhubungnya, kontak hubung diam dan bergerak. Saklar memiliki beberapa metode. Next. 1. Toggle switch atau saklar pengalih.
Tugelwitz atau saklar pengalih merupakan jenis saklar yang menghubungkan dengan memutuskan energi listrik di mana bagian kontak hubung yang diam dan yang berfungsi untuk bergerak setelah terhubung dan condong pada satu posisi. Maka switch akan menetap pada posisi tersebut gerakan kembali. Contohnya, penerapan Tugelwitz atau saklar pengalih adalah pada saklar rumah atau saklar tunggal, seri, dan tukar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Ramdhani. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. 2. Saklar tombol dorong atau push button switch. Saklar tombol dorong atau kita teknisi lebih familiar dengan sebutan push button merupakan jenis saklar yang menghubungkan dan memutuskan arus ketika ada dorongan dan berhenti bekerja apabila saklar kehilangan daya dorongan tersebut. Semua jenis saklar tombol dorong disebut push button. Penempatannya pada instalasi tenaga motor listrik 3 fasa dikombinasikan dengan kontraktor magnet. 3. Saklar pemilih atau selector switch merupakan jenis saklar yang dioperasikan dengan cara memilih atau biasanya dengan cara diputar. Kontak hubung yang akan difungsikan digunakan pada rangkaian yang memerlukan pilihan lebih dari satu posisi. Contoh penerapan selector switch ini bisa dilihat pada alat ukur listrik seperti multitester atau avometer untuk memilih jenis satuan yang akan diukur atau pada kipas angin yang untuk memilih kecepatan kipas angin yang diinginkan. Pole and throw saklar. Saklar listrik itu sendiri dapat digolongkan dari berdasarkan jumlah kondisi yang dimilikinya. Jumlah dari kontak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah pole and throw. Untuk saklar pole-nya adalah banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah saklar, dan saklar throw-nya adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah saklar. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Ranu Setio. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini ada macam-macam saklar berdasarkan jumlah kontak hubungnya. Di sini ada jumlah pole dan throw dan pole-nya. Yang pertama, throw. Yang kedua ada SPDT, single pole, double throw. Yang ketiga ada DPST, double pole, single throw. Yang keempat ada DPDT, double pole, double throw. Yang kelima ini ada SP6T atau double pole, single throw. Di samping sini sudah ada simbolnya masing-masing. Bisa dilihat selanjutnya. Yang pertama ini ada single pole, single throw atau singkatannya SPST, merupakan jenis saklar yang hanya memiliki satu kontak penghubung untuk satu kondisi. Contohnya penerapannya pada saklar tunggal di rumah. Dan yang kedua ada single pole double throw atau SPDT. SPDT ini merupakan jenis saklar yang memiliki satu kontak penghubung dengan dua kondisi. Contoh penerapannya adalah pada saklar tunggal atau saklar hotel. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Pandu Putra Pradana. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ranu Setio. Yang ketiga, double pole single throw atau bisa disebut DPST. DPST merupakan jenis saklar yang memiliki dua kontak hubung pada suatu kondisi. DPST dapat diartikan sebagai dua saklar atau SPST yang dikendalikan dalam suatu mekanisme. 4. Double pole double throw atau bisa disebut juga DPDT. DPDT merupakan jenis saklar yang memiliki dua kontak hubung untuk dua kondisi. Selanjutnya akan dilanjutkan
oleh Iwan Rusdiawan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Yang kelima yaitu Tree Flow Double Throw atau TPDT. TPDT merupakan jenis saklar yang memiliki 3 kontak hubung untuk 2 kondisi. Contohnya penerapannya pada instalasi tenaga untuk menghidupkan motor listrik 3 fasa. Next. Yang terakhir yaitu Single Pole Sig Throw atau SP6T. Yaitu saklar yang memiliki 7 terminal yang pada umumnya berfungsi sebagai saklar pemilih. Jenis saklar ini banyak ditemui dalam rangkaian adaptor yang dapat memilih berbagai tegangan output. Misalnya pilihan output 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Bila ada kekurangan dan yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.